Kita berkata, hidup manusia di dunia ini hanya 70 tahun. Terjadi banyak pengurangan waktu. Dari awal dulu manusia umurnya 600 tahun, 300 tahun, turun terus. Ya sekarang tinggal 70. Tapi Alkitab bilang 70 tahun. Itu pun kalau kuat masih mencapai 80-90. Tapi juga orang kalau nggak mati-mati repot loh. Bener nggak? Saya diundang khotbah di salah satu ucapan syukur. Papahnya ulang tahun. Papahnya, saya tanya, papahnya umur berapa bu? 105. Di Indonesia loh, di Jakarta. 105. Hah? Luar biasa ya. Rahasianya apa umur panjang? Sejak umur 40 tidak makan gorengan. Tidak makan minyak-minyak. Tidak minum gula. Tidak makan daging yang berlemak-lemak, dia makan sayur dan buah-buahan sejak umur 40. Yang baru 40-an boleh coba. Tembus 105. Jadi saya tanya, sekarang harapannya apa? Minta didoakannya apa? Cuman satu, ngapa? Pengen mati. Ya, pengen didoakan biar mati. Lah, dulu minta umur panjang. Sekarang dikasih sampai 105 pengen mati, kebablasan panjangnya. Terlalu panjang kan, repot juga saudara. Lalu luar biasa ya, saya pulang, saya bilang sama suami saya sekarang mau kurangin gorengan, kurangin ini biar umur panjang. Berapa minggu kemudian diundang, bu, nanti khotbah ulang tahun mama saya, ulang tahunnya. Iya, saya datang, mamanya duduk di kursi masih sehat. Berapa umurnya bu? 101. Wih, 101. Kemarin saya ketemu 105, ini 101. Sehat, nggak sakit. Bu, rahasia umur panjangnya apa? Maaf, rahasia umur panjangnya tiap hari minum es dan Coca-Cola. Saya pikir ini oma kayaknya pikun deh. Pikun nih pasti. Ya, dia jawab saya, oma minum Coca-Cola sama es batu setiap hari. Saya panggil anaknya, bu sini deh bu, kayaknya omanya pikun nih bu. Kenapa? Masa saya tanya rahasia umur panjangnya apa, dia jawab minum es batu sama Coca-Cola. Anaknya bilang, bener bu Debbie, bener? Iya, dari muda tuh dia nggak bisa makan minum kalau nggak ada itu. Jadi bingung nggak saya? Berarti yang buat umur panjang itu sebenarnya bukan makanan, bukan minuman, ya. Yang bikin penyakit itu juga bukan makanan minuman, yang bikin kolesterol naik, darah tinggi bukan, tapi cicilan. Kalau hidupmu terlalu banyak cicilan dan utang, cepat darah tinggi, kolesterol, bahkan cepat serangan jantung, mati saudara. Makanya berhikmatlah dengan hidup ini dan waktu-waktu hidup ini. Hah? Jadi rahasianya beneran. Lalu saya tanya, lah oma sekarang mau minta didoakan apa? Oma, kan ulang tahun saya sekalian untuk mau berdoa. Satu aja, doakannya apa? Biar cepat pulang ke rumah bapak. Loh, pengen mati. Repot juga ya. Yang repot tuh saya minta didoakan orang biar mati. Lah masa saya tumpang tangan dalam nama Yesus, matilah kau. Ya kan gak bisa saudara. Masa doakan mati? Ya kalau doakan panjang umur masih lumayan lah bisa. Tapi kalau berdoa orang buat mati ya gak bisa. Dia hidup 105 tahun ternyata udah bosan-bosan, udah pengen pulang ke rumah bapak. Capek dengan hidup. Kenapa? Sudah gak berdaya, udah gak bisa apa-apa. Merasa tidak berguna lagi, udah gak ada apa-apanya lagi. Jadi ingat loh, waktu di hidup ini selama Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berbuat sesuatu, berbuatlah sesuatu. Amin. Hidup ini untuk jadi berkat, ya. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Supaya satu saat nanti aku tidak berdaya lagi Tuhan, hidup ini sudah menjadi berkat, kata firman Tuhan. Sudahkah hidup kita menjadi berkat? Saya udah temui beberapa orang yang sudah tua, merasa dirinya tidak bisa lagi jadi berkat. Ngapain saya hidup, bu? Cuma nyusahin anak. Saya tahu anak-anak juga tertekan urusin saya tiap hari. Saya doakan tuh ada oma-oma umur 85 tahun di tempat tidur. Setiap hari saya berdoa, Tuhan saya pengen mati, angkat aja saya. Kenapa di depan saya anak berantem, gak ada yang mau ngurusin. Jadi saya udah gak mau hidup, bu pendeta doakan biar saya mati. Kalau saya bunuh diri kan dosa, masuk neraka. Rempong juga ya saudara. Kenapa? Gak berdaya lagi. Udah gak punya kekuatan.
Waktu itu telah habis, tapi juga mau mati itu susah. Ternyata untuk mati juga itu adalah anugerah Tuhan loh. Makanya kalau berdoa jangan kepanjangan mintanya ya. Minta umur panjang terus. Ya, tiap doa Tuhan beri umur panjang. Tuhan, untuk apa engkau umur panjang? Tuhan, aku mau hidupku yang aku hidupi sekarang menjadi berkat buat banyak orang. Mungkin kita nggak bisa ngasih duit buat orang lain, tapi jadilah berkat buat orang di sekelilingmu. Ketika engkau sebagai seorang karyawan, jadilah berkat di tempat engkau bekerja. Ketika engkau hadir, orang di sekelilingmu ada damai sejahtera. Karena engkau ringan tangan, engkau suka membantu. Engkau bukan hanya uang, saudara. Kalau engkau seorang ibu rumah tangga, jadilah berkat di tengah rumah tanggamu. Jadilah ibu yang baik buat anak-anak dan suamimu. Amin. Itu kan yang Tuhan mau selama kita hidup. Kita nggak bisa kendalikan waktu-waktu dalam hidup kita. Kenapa tadi udah dikatakan, semua itu Tuhan yang sudah atur. Kadang kita sudah merencanakan begini, tapi ternyata nggak terjadi seperti yang kita harapkan. Benar nggak? Lalu kenapa Tuhan izinkan semua itu? Ya supaya kita ini tadi udah dibilang, kita hidup takut akan Tuhan. Pengkhotbah menulis, aku melihat segala jerih lelah yang dilakukan manusia di bawah matahari ini. Ya, dia bilang di sana, semua itu hanyalah sesuatu yang mendatangkan, yang membuat mereka capek aja di bumi ini. Aku sudah melihat semua itu, dia bilang, kesia-siaan. Manusia berjeli lelah dengan tangannya siang dan malam di bawah matahari. Itu hanya untuk melelahkan diri, kata firman Tuhan. Pengkhotbah bilang. Lalu apa yang baik buat kita selama kita hidup di dunia ini? Hidup menjadi berkat buat orang lain. Ketika kita melakukan yang terbaik, ya sudah, Tuhan turut memberkati. Ketika kita diberkati, Tuhan mau hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain yang ada di sekeliling kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, di sana dikatakan saudara begini. Ayat 12 dia bilang begini, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka di dunia ini. Jadi saudara, karena hidup ini pendek, ya udah bersuka-suka aja, amin. Senang aja terus, nikmati aja hidup ini. Mau sedih, mau susah, mau apa, pokoknya dinikmati, dia bilang. Ayat yang ke-13 dia bilang ini, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ternyata untuk bisa menikmati itu juga anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang bisa menikmati. Ada orang kaya banget, tapi hidupnya nggak bisa menikmati. Ya, ada saya punya temen dulu miskin susah banget, waktu sekarang kaya. Dia bilang, saya ini dulu miskin pengen makan yang enak-enak, ya. Begitu sekarang diberkati udah nggak bisa makan yang enak-enak. Kenapa? Udah asam urat, kolesterol. Dulu waktu nggak punya duit pengen banget, sekarang nggak ada waktu untuk menikmati. Ada banyak orang yang kaya raya, saudara, tapi hidup mereka tidak ada kenikmatan di dalamnya. Nggak ada damai. Jadi kalau kita mau lihat, maka saya bilang sering kali ketemu orang kaya senyum aja susah. Padahal duitnya banyak, tapi senyum aja susah. Ketemu tukang ojek yang nggak punya duit, senyum terus. Jadi kadang-kadang kita bingung ya dengan hidup ini. Ada orang miskin yang berbahagia, tapi ada orang kaya yang hidupnya menderita. Ingat, semakin banyak kita dipercayakan, maka semakin besar juga tanggung jawab kita. Saudara pikir orang kaya itu, saudara, kenapa kadang-kadang mereka nggak bisa menikmati? Karena semakin banyak yang mereka punya, maka mereka harus bisa memanage sikap hati mereka untuk tidak melekat kepada harta yang mereka punya. Benar nggak? Ya, saya pernah kali cerita di sini, ada orang kaya banget, tiba-tiba dia ditipu, saudara. Temannya ngajak suaminya bisnis, join bisnis kerjasama, dibawa lari uangnya 10 miliar. Dia sebenarnya masih punya kekayaan lebih dari itu, ya. Dia bilang ya uangnya masih sekitar 40 M dan dia nggak punya anak. Dia bisa bahagia dengan apa yang dia punya sebenarnya. Tapi ketika uangnya dibawa lari orang 10 M, di mana hartamu berada, kata firman Tuhan, di situ hatimu berada. Kalau dia bisa mensyukuri yang masih ada, kan harusnya dia bisa bahagia kan. Tapi dia tangisi terus itu yang 10 M dibawa orang lari. Sebenarnya dia hidup dengan yang masih ada ini masih cukup.
Tapi karena dia meratapi yang dibawa lari orang, pelan-pelan mulai digerogoti hidupnya. Dia nggak bisa tidur, mulai sakit-sakitan. Waktu periksa dokter positif kena kanker. Saudara, cepat sekali drastis kesehatannya menurun. Tiba-tiba kankernya dengan cepat menyebar, sudah diobati, orang kaya kemanapun dicari pengobatan, nggak bisa. Dalam waktu beberapa bulan dia meninggal. Makanya Alkitab berkata, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Nah, kalau kita nggak bisa memanage hati, pikiran, bahaya loh saudara. Ya, apapun yang kita miliki hari ini, kita mau berkata, Tuhan, kami mengucap syukur. Kenapa? Karena untuk bisa menikmati hidup ini pun itu anugerah Tuhan. Bukan karena engkau kaya, terus engkau bisa bahagia, engkau bisa makan dan minum dan menikmati semuanya dengan sukaria. Bukan karena engkau kaya. Alkitab berkata hari ini, jika engkau bisa makan, minum, bersukaria, itu pun pemberian Tuhan. Itu bukan karena hartamu. Saya sudah banyak melihat orang kaya yang hidup dalam kemunafikan, di luar pura-pura terlihat happy, padahal dalamnya kosong. Ya, sebaliknya kita saudara, mungkin kita punya hanya apa yang kita punya hari ini. Ketika engkau bisa bersyukur dengan semua yang ada, itulah nikmat di hidup ini. Amin. Ya, yuk kita ini belajar berhikmat kepada Tuhan, bahwa bahkan untuk bisa menikmati segala sesuatu di dunia ini, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya segalanya, bukan karena engkau miskin terus engkau tidak bisa bahagia, bukan. Engkau bisa menikmati makan, minum, pemberian Allah, itu juga anugerah Tuhan. Jadi pada intinya kita harus kembali kepada satu titik di sini. Semua itu dilakukan oleh Allah untuk apa? Supaya manusia belajar hidup takut akan Tuhan. Karena satu saat nanti kita semua akan dipanggil menghadap kepada Tuhan. Engkau meninggalkan semua jerih lelahmu di bawah matahari ini, dan engkau harus memberikan pertanggungjawaban terhadap semua hidupmu yang sudah engkau lakukan di bawah matahari ini. Saya berdoa saudara, biar setelah kita mendengarkan firman ini, kita tahu Tuhan, waktu-waktu kami ini singkat. Selama Tuhan kasih kita kesempatan, yuk kita mau lakukan yang terbaik, dan kami mau belajar hidup takut akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami berdoa, berikan kami hikmat untuk menjalani hidup kami di dunia ini Tuhan. Biar selama Engkau berikan kami waktu hidup di dunia ini, kami tahu apa yang terbaik yang harus kami lakukan. Supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu hidup kami. Karena kami tahu waktu ini tidak pernah bisa ditarik kembali. Kami tidak bisa memutar ulang apa yang sudah terjadi. Kami berdoa hari ini, berikan kami hikmat, pengertian-Mu Bapa, supaya kami menghabiskan waktu di hidup kami dengan sesuatu yang berguna bagi kerajaan Tuhan dan bagi orang di sekeliling kami. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, berikan kami hikmat untuk memahami bahwa hidup ini bukan soal mencapai semua yang kami inginkan, tapi kami harus mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Hamba berdoa Bapa hari ini, ajar kami menghitung hari-hari sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Berkati perusahaan di tempat ini, berkati setiap kami Tuhan, berkati apapun yang kami lakukan, mendatangkan perkenanan Tuhan, dan kami mau belajar hari ini hidup takut akan Tuhan. Karena kami tahu semua yang kami lakukan di bawah matahari ini, mata Tuhan melihat. Engkau melihat semua yang kami lakukan. Satu saat nanti kami semua akan berhadapan di tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab. Ajar kami hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, buat pagi hari ini hamba telah selesai berbicara, tapi firman-Mu akan memateraikan setiap firman yang kami dengar. Roh Kudus akan materaikan. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami menjadi orang-orang yang berhikmat, yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.